Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Polsite, pada kesempatan kali ini di episode Polsite Talk yang ke-7, kita akan membahas tentang tantangan dan juga peran Indonesia dalam presidensi G20 tahun 2022. Tentu isu tentang G20 ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kita bedah, untuk kita bahas gitu ya. Karena memang presidensi Indonesia di tahun 2022 ini syarat dengan berbagai konflik politik ataupun tantangan ekonomi global. Nah, oleh karena itu, kita akan menghadirkan sosok yang memang betul-betul expert gitu ya dalam hal ini untuk membahas problematika yang ada di dunia internasional dan juga tantangan bagaimana negara kita menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, sahabat Polsite, telah hadir bersama kita Pak Dr. Darmansyah Jumala. Kita akrab menyapanya Pak Jumala. Apa kabar Pak Jumala? Alhamdulillah sehat, Mas Fajrul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suatu kebanggaan bagi Polsek bisa menghadirkan beliau ya, karena beliau ini adalah seorang diplomat karir gitu ya, yang memang kiprahnya dalam dunia internasional dalam mewakili Indonesia itu sudah sangat banyak tentunya. Terakhir beliau itu sebagai duta besar di Austria dan juga untuk PBB. Nah, oleh karena itu juga beliau tidak berhenti berkiprah dalam dunia literasi hubungan internasional gitu ya. Sehingga beliau sekarang aktif sebagai dosen. Universitas. Selain itu juga kami dengar beliau juga mengajar di Unsri dan juga di London School ya Pak. Selain itu beliau juga seorang penulis. Nah, teman-teman di sini bisa mencermati bagaimana pemikiran-pemikiran beliau, gagasan-gagasan beliau tentang diplomasi Indonesia yang diantaranya dituangkan dalam satu karya yaitu Diplomasi Membumi. Nah, judulnya saja sudah menarik ya. Tentu pemikiran-pemikiran beliau ini akan memberikan insight yang baru, insight yang baik untuk kita semua, untuk kita cermati bersama. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi teman-teman sahabat Polsek di sini. Sebetulnya mungkin apa sih Pak pentingnya G20 ini untuk dunia internasional itu sampai di masyarakat kita atau di media-media kita itu seringkali gencar diberitakan, Pak. Ya, saya kira memang G20 ini, G20 ini kalau dilihat dari kiprahnya memang sangat penting ya, sangat strategik di dalam mengelola perekonomian dunia. Bisa dibayangkan ya, 20 negara, kira-kira 60% penduduk dunia. 60% loh, banyak sekali itu. Kemudian dari segi perdagangan saja, perdagangan dunia, 20 negara ini menguasai, mengontrol kurang lebih 75% dari perdagangan dunia. 75%. Dari GDP, jadi income negara itu kalau digabung, 85% dari pendapatan dunia. Itu artinya profil G20 ini secara unity, secara entitas, memang sangat berperan di dalam perekonomian dunia. Tetapi akan menghadapi tantangan jika mereka itu sendiri-sendiri, bergerak sendiri-sendiri. Nah, G20 inilah yang akan mengkoordinasikan. Jadi lebih kepada tujuannya untuk pembangunan. Secara historis iya, secara historis memang G20 ini dibentuk, embrionya kan itu dulu adalah pertemuan menteri-menteri G7, G7. Menteri-menteri saja, yaitu Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Nah, ini menarik nih, Mas Fajrul. Dari G7 kok jadi G20? Nah, iya. Kenapa? Nah, gitu. Ternyata setelah G7 ini kena kena krisis 2007, kelimpungan juga mereka. Kelimpungan juga. Nah, baru mereka sadar. Kenapa? Jadi butuh koordinasi yang lebih luas. World economy ini kan shiftingnya ke Asia. Jadi mereka mulai pikir orang Eropa itu, G7 itu. Kalau kita mengalami krisis begini, kita harus koordinasi sama yang megang duit di sana. Kan duit yang dipegang oleh India, Cina, Indonesia, Brazil, Saudi Arabia kan banyak.
banyak juga kalau digabung. Nah, kalau tidak diadakan koordinasi dengan negara-negara ini, mereka akan kelimpungan sendiri. Apalagi keterkaitan perdagangan kita begitu kuat. Nah, sejak mereka mengalami krisis tahun 2007-2008, barulah memunculkan kesadaran bahwa we need cooperation, we need collaboration. Menteri baru ditingkatkan menjadi tingkat kepala negara sampai sekarang. Nah, artinya eksistensi negara berkembang sangat diakui, sangat strategik. Mereka tidak bisa ngatur ekonomi dunia ini tanpa partisipasi dan tanpa konsultasi dengan negara berkembang. Itu makna pentingnya bagi kita negara berkembang. Tapi di sisi lain mungkin kan ada kesadaran dari G7 bahwa kemungkinan nanti poros ekonomi dunia itu akan beralih mungkin ya Pak ya ke Asia. Memang sudah. Sekarang ini kan sejak katakanlah 2010 itu Bank Dunia kan mengumumkan secara resmi diumumkan bahwa urutan ekonomi dunia terbesar itu berubah, yaitu bukan lagi Amerika, Jepang, tetapi Amerika nomor 1, nomor 2 Cina. Nah, melihat Cina nomor 2 inilah mulai kelihatan bahwa ekonomi dunia itu udah shifting, economic gravity namanya, titik berat dari kegiatan ekonomi, shifting dari yang dulu Eropa itu shifting ke Asia, Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, negaranya nggak ada lain, China, Jepang, Korea, Indonesia, India, dan ASEAN. Nah, jadi kalau benar kata Fajrul tadi, sejak itu terjadilah shifting economic gravity. Inilah yang menyebabkan mereka makin sadar. Waduh, jangan dibiarin tuh jalan sendiri. Ajak ngomong juga. Nanti kalau kita kena krisis, kelimpungan lagi. Gitu kira-kira. Itu makna pentingnya. Nah, baik Pak, semakin menarik kita akan bahas soal negara-negara G20 ini. Gitu ya. Nah, sebetulnya kemarin itu Pak, waktu Indonesia ditunjuk untuk mendapatkan estafet presidensi itu sebetulnya ujian apa hal baik gitu untuk kita itu. Bagaimana kita Pak kita menyebut? Jadi harus optimis dan dinamis. Kalau kita dikasih sesuatu, anggaplah itu challenge, ya, bukan obstacle, bukan hambatan, tapi tantangan, even peluang gitu. Jadi harus kita ambil sebagai ketua presidensi itu. Nah, bagi saya itu lebih merupakan tantangan. Tantangan dalam 2 hal. Satu, dalam leadership. Ya, kita nggak perlu menepuk dada lah ya. Nggak boleh GR. Tapi faktanya adalah, gimana? Cukup membuktikan saja ya di dunia. Iya, buktikan saja. Tapi ya, everybody knows bahwa di kalangan ASEAN siapa sih yang disebut leadernya yang terbesar? Tanpa menepuk dada, tanpa GR-GRan, everybody knows, international community acknowledge bahwa Indonesia itu adalah the leading actor di ASEAN. Nah, itu artinya kepemimpinan Indonesia di ASEAN sudah dieskalasi menjadi kepemimpinan dunia G20. Jadi yang selama ini kita kepemimpinan regional saja, ya di ASEAN kan regional tuh. Sekarang sudah istilahnya jaket ASEAN kita udah kesempitan nih. Sombongnya begitu. Jaket ASEAN kita udah kesempitan. Jadi kita nggak ngomong dari daya istilahnya ya, daya jelajah kita, bukan lagi ruang lingkup cakrawala ASEAN saja, bukan lagi. Jaket kita ini udah kesempitan kalau pakai jaket ASEAN. Sorry, bukan sombong. Oleh karena itu, dari segi ekonomi kita yang terbesar, dari segi penduduk kita yang terbesar, dari segi GDP tadi kita yang terbesar. Oke? Nah, pertumbuhan ekonomi kita yang paling stabil. Kita stabil loh ekonomi kita. Oke? Nah, disinilah kelihatan bahwa jaket kita udah kekecilan ini. Jaket ASEAN udah kekecilan. Istilahnya daya jelajah kita harus naik dikit. Sudah naik. Jelajah tuh kalau pesawat terbang tuh sekian ribu kaki, nah kita udah naik nih sekian ribu kaki lagi gitu. Daya jelajah kita udah tinggi karena sudah di G20. Nah, meningkatnya daya jelajah, meningkatnya cakrawala
kepemimpinan kita, membesarnya jaket kita, G20 tadi menjadikan tantangan. Itu yang saya maksud. Berarti sebetulnya kata-kata estafet itu sebetulnya kurang tepat juga ya Pak ya? Untuk estafet itu ya boleh saja, itu kan memang rotasi kok. Memang rotasi. Saya lebih melihatnya dari pertanyaan Fajril tadi, apakah itu tantangan atau ujian? Saya melihatnya tantangan. Tantangannya ada dua hal. Satu, tantangan dari segi kepemimpinan. Kedua, tantangan dari segi substansi. Nah, ini yang penting. Substansinya ini yang sudah dirumuskan oleh para pemimpin kita, bahwa ada 3 kan ya, tantangan. Kita bawa benderanya itu, ini loh prioritas kami. Dan yang paling penting di situ adalah pesan Bapak Presiden adalah ketika kita memformulasikan prioritas untuk G20 ini, sedapat mungkin itu menghasilkan yang namanya tangible result. Nah, yang konkret. Kan biasanya forum-forum multilateral ini cuma omdo kan ya? Iya, cuma wacana aja ya Pak. Wacana. Nah, Pak Presiden dari awal mengatakan, please, jangan hanya omdo lah. Harus konkret. Tangible result. Nah, tangible result, concrete result inilah yang kita sebut dengan diplomasi membumi. Hasilnya itu ada, nyata, dirasakan oleh masyarakat. Nah, dari 3 prioritas itu mungkin bisa di breakdown nanti, bisa kita diskusikan lebih jauh, bahwa bagaimana sih 3 prioritas ini bisa memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Sehingga yang namanya konsep diplomasi membumi tadi memang nyata adanya. Diplomasi yang memberi manfaat langsung bagi rakyat. Bukan omdo. Bukan omdo. Gitu. Mungkin ini di luar konteks pembahasan kita Pak. Berarti sebetulnya karakter diplomasi membumi itu adalah semacam sifat atau budaya berdiplomasi ala Indonesia ya Pak ya? Saya kira ya boleh saja kita mengklaim itu, tapi menurut saya ini bukan teori, bukan konsep, ini hanya pendekatan, orientasi. Diplomasi bisa macam-macam bentuknya, tapi yang jelas diplomasi yang dipahami oleh awam itu, mungkin Fajrul memahami dari sebagai mahasiswa politik. Selama ini kan persepsi publik, persepsi awam terhadap diplomasi itu kan kerjanya elitis. Benar nggak sih? Hanya negosiasi saja. Negosiasi, make dasi, make jas, mobilnya CD, terus berdebat di ruang ber-AC di gedung PBB yang indah dan megah itu. Benar ya? Persepsi publik. Betul. Tapi harus ditanya lebih lanjut. Pertanyaannya, what do people get from that? Gitu loh. What do people dapat dari proses elit tadi? Itu kan proses elit, proses elitis kan? Proses politik elitis di PBB, di hubungan bilateral antar menteri, antar pejabat, antar dubes. Itu elitis. Mesti ditanya lebih detail. Apa yang diteteskan kepada rakyat dari hasil tok-tok tadi? Tok-tok di bilateral, tok-tok ngomong-ngomong, tok-tok di multilateral. Itu yang harus dipertanyakan. Nah, dalam G20 ini, tangible result harus dihasilkan. Harus dihasilkan. Ini yang sedang digodok oleh para working group di dalam G20. Bagaimana G20 menghasilkan tangible result yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Begitu. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan G20. Nah, sebetulnya dalam tantangan kita menghadapi estafet presidensi G20 itu bisa dibilang mungkin cukup berat ya Pak ya. Tapi ya saya pribadi menilai bahwa dalam beberapa literatur yang memang sudah dipublikasikan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana penyikapan dalam G20 ini gitu ya, ada beberapa program menarik tentunya yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia yang sekiranya bisa berdampak pada situasi politik dan juga ekonomi global. Nah, setidaknya di sini kami tim Polsek Pak menggarisbawahi ada 2 permasalahan besar itu yang dihadapi Indonesia pada tahun 2020. Nah, yang
yang mungkin lebih terasa bagi G20 itu adalah karena hal ini berdampak pada penyelenggaraan dari G20 itu sendiri. Nah, sudah ada beberapa rilis dari beberapa negara bahwa ketika ada konfirmasi kedatangan Rusia gitu ya di G20, maka mereka mengancam akan walk out. Itu sebetulnya bagaimana Pak itu dalam penyelenggaraan G20 itu? Begini, ini menurut hemat saya nggak datang ke sana, saya nggak ikut, tapi saya cuma ikut tim asistensi ahli aja untuk Kominfo bersama Unpad. Saya tidak ikut ke Washington, jadi saya nggak tahu kejadiannya di mana. Tapi yang saya bayangkan adalah berdasarkan pengalaman selama ini, kalau diadakan persidangan multilateral seperti itu, ada dua hal yang menjadi perhatian utama. Bagaimana kita menilai, mengevaluasi hasil dari cara melaksanakan dari ini cara metode untuk melaksanakan pertemuan persidangan multilateral. Yang pertama adalah substansi, konten yang mau dibicarakan itu menjadi inti utama apa yang mau dibahas nanti. Oke. Yang kedua tidak kalah pentingnya adalah proseduralnya, procedural issues namanya, procedural matters. Jadi substantive matters dan procedural matters, dua hal. Nah, terkait dengan G20 ya, substantive matters-nya sudah jelas ya. Kita membawa tiga prioritas. Satu yaitu mengadakan arsitektur kesehatan yang inklusif ya. Dua, mendorong whatsoever namanya transformasi digital ya kan, digital economic ya. Ketiga, mendukung proses transisi energi ya dari fuel fosil menjadi ke terbarukan. Begitu ya. Tiga. Nah, substansi ini dibahas di G20 tetapi tergantung dengan procedural issues. Bagaimana kita melaksanakan ini? Nah, ternyata substansi nggak masalah. Procedural issues-nya yang masalah. Apa masalahnya? Kehadiran kehadiran Rusia yang tidak diinginkan. Itu di dalam diplomasi kita sebut masalah prosedural. Masalah prosedural. Dalam pengamatan saya, dalam observasi saya, masalah prosedural itu para diplomat Indonesia, para diplomat Amerika, Rusia, siapapun diplomatnya, mereka itu sangat kreatif di dalam membuat formula bagaimana substansinya tadi yang tiga tadi tidak terkorbankan, cuma diupayakan, di setel sana sini, dimodifikasi prosedurnya. Prosedurnya dimodifikasi seperti kalau normal semua 20 negara datang mendengar pidato-pidato. Tetapi ada kasus Rusia. Yang penting datang, tapi kalau Rusia mau ngomong aja loh, gue nggak mau dengerin. Itu biasa di dalam diplomasi. Nah, procedural issues ini yang dimainkan oleh presidensi. Oke, Rusia datang saja nggak apa-apa, ngomong aja nggak apa-apa. Amerika juga ngomong substansi tiga ini tadi. Tapi secara prosedural memang diizinkan di dalam pakem protokol diplomasi, yaitu to express discontent gitu. Menunjukkan ketidaksenangan. Boleh. Dengan cara apa? Walk out. Nah, di DPR kita coba lihat. Ya kan? Kalau kita nggak suka dengan aku nggak sependapat, itu gombal ngomong gitu. Gombal ngomongnya aku nggak sependapat. Walk out kan? Atau aku lazim banget. Very usual practices. Very common practices in the multilateral mechanism system. Sangat. Nah, jadi substansinya jalan, proseduralnya dimodifikasi. Dan ini yang paling penting adalah tidak modifikasi procedural matters tadi tidak mengurangi makna the depth analysis, the deep analysis of tiga isu. Nah, tiga isu ini dibicarakan seperti biasa. Itu loh. Tetapi pada waktu proseduralnya, waktu ada yang pidato, keluarnya nggak apa-apa. Emang tiga negara itu aja yang akan membuat kesepakatan? Kan tidak. Inggris, Kanada, dan Amerika keluar. Tapi kan substansi ini tetap dibahas. Tidak langsung hilang kan?
Nah, jadi Fazrul, dalam menilai multilateral sistem ini, kita harus lihat substansinya jalan, prosedurnya bisa dimodifikasi. Atau prosedurnya tetap seperti biasa, substansinya bisa dimodifikasi. Ini cuma permainan, ya ini para diplomat ngerti lah. Yang sudah mempunyai jam terbang, ya makanya aman-aman saja tuh. Kalau para diplomat yang sudah berpengalaman kan, diplomat Amerika, Inggris, Rusia, Indonesia, India, Cina, ngerti semua yang kayak gitu, ngerti mereka. How to manage istilahnya. They know it. Kalau saya dengar penjelasan Pak Jumala tadi, seakan-akan ya itu hal yang sangat lumrah dan hal yang memang biasa itu. Ya, iya, common practices. Common practices. Ya. Jadi ya bukti Bu Sri Mulyani bilang isunya isu substansi tadi dibahas, sudah dikonsider dan konsider di concern negara kita catat. Nah, memang that's the way how to conduct the conference. Bahwa kamu tidak senang, ya tunjukkan aja tidak senang. Ya, yang paling penting begini deh, diplomasi itu harus ada komunikasi. Nah, tidak walk out itu juga komunikasi sebenarnya, menunjukkan discontent gitu, ketidaksenangan gitu loh. Begitu, saya kira nggak masalah, common practices kok. Memang apa yang dijelaskan oleh ahli sama apa yang dijelaskan oleh media itu beda jauh, Pak. Kalau di media seakan-akan ini hal inilah guna kita ngobrol di YouTube. Inilah ngobrol kita di Polsite. Polsite memberikan another perspective, ya. Biar publik memahami bahwa ya common practices biasa saja, ya nggak usah apa ya istilahnya, nggak usah takut, nggak usah lebay lah, biasa kok. Ya, kalau kita simak pembicaraan atau perbincangan di media sosial atau pemberitaan, ya seakan-akan memang berlebihan ya Pak ya. Ya saya banyak ikut grup kok. Saya banyak ikut grup WA. Ya ada yang kita kasih penjelasan, tapi lucunya kadang ada yang nggak percaya gitu. Ini yang istilahnya the death of expertise gitu loh. Ya post truth. Mereka lebih percaya kepada apa yang lebih ramai diomongin, bukan percaya kepada apa yang terjadi berdasarkan expertise. Ini ada istilah the death of expertise gitu. Ya, anyway, that's the fact of life. Ya, padahal justru yang perlu kita pahami itu adalah ya apa yang terjadi realnya di lapangan itu seperti apa yang pernah dihadapi oleh ahli-ahlinya gitu ya, Pak. Kalau saya jadi diplomat itu udah 37 tahun. Wow, berarti udah begitu terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Dan hal-hal yang seperti ini, apalagi yang namanya Bu Retno, apalagi dubes kita di New York, they know how to manage. Dan bagi kita yang sudah lama ya tahulah, ini ya itu tadi dua. Kalau dimodifikasi di sini substansinya gimana ya? Kalau substansinya begini, prosedurnya gimana nanti ya? Itu adalah apa istilahnya? Ya di make it balance gitu loh, between these two. Make it balance. Dan itu yang terjadi waktu di Washington kemarin. Berarti catatan yang terpenting bagi negara kita adalah bagaimana kita membangun komunikasi dan memfasilitasi negara-negara itu ya Pak ya? Betul, kan diplomasi itu adalah the art of communication. Kan bagaimana kita menyampaikan pendapat kita, bagaimana kita menerima pendapat orang dan ketemu di titik tengah. Itu the very real meaning of diplomacy. The art of impossible gitu. Hal yang tidak mungkin terjadi kita jadiin gitu. Orang berpikir WA group medsos bilang susah, lebay kan, nggak jadi, nggak nanti begini. Buktinya jadi, itu jalan tuh, datang tuh bukti Rusia datang, apa gontok-gontokan yang nggak juga, apa bubar yang nggak juga, yang didengerin dicatat, walk out ya walk out aja gitu, nggak apa-apa, kami catat gitu. Itu yang jadi poinnya. Termasuk Pak, selain tadi isu soal walkout, ada memang yang menjadi prioritas bagi negara kita juga dalam G20 ini, diantaranya adalah perbaikan atau pembangunan infrastruktur kesehatan dalam menghadapi fase endemi mungkin ya. Sebetulnya gagasan terhadap perbaikan atau pengembangan infrastruktur kesehatan itu
untuk bisa transfer teknologi kesehatan atau seperti apa Pak sebetulnya maksud Ini dari bagus ini bagus ini pertanyaanmu yang kamu angkat ini. Sebab ini adalah salah satu, even prioritas pertama kan ya, kalau nggak salah. Prioritas pertama, arsitektur kesehatan. Yang saya pahami itu, Mas Fazrul, adalah ini kenapa diangkat, memang sengaja kita angkat, satu, karena memang kita, ini kan high time ya, very very timely untuk mengangkat isu pandemi ini. Karena memang saatnya kita lagi di ujungnya menjadi endemi. Yang kedua adalah kita memang Indonesia ini, ya itu tadi, tanpa harus menepuk dada, tanpa harus berGR-GR, sok, belagu, apa itu, tanpa hilangkan itu semua, tapi faktanya adalah di dalam penanganan pandemi global, Indonesia memegang peranan penting. Ini bukan GR, ya, bukan self-complacency, not at all. This is the fact, ya. Buktinya adalah di dalam program pandemi, penanganan pandemi di tingkat internasional yang dalam hal ini ditangani oleh WHO, ya kan ya? Ya. Itu dibentuk program yang namanya COVAX, ya, COVAX, C-O-V-A-X. Nah, COVAX ini adalah program resmi loh, yang dananya dikumpulkan dari semua negara anggota, program yang membagikan, mendistribusikan vaksin alkes whatsoever namanya yang terkait sama pandemi secara adil di dunia. Karena dulu kan, even sekarang rebut-rebutan kalau beli vaksin ini. Yang kaya banyak duit, semena-mena, numpuk gitu. Sementara yang miskin di Afrika nggak dapat. Oke? Nah, WHO melihat itu tidak adil. Tidak adil itu. Yang jangan yang kaya aja dapat vaksin, dapat alkes. Nah, WHO membuat program yang namanya COVAX tadi. Pertanyaannya adalah, siapa yang jadi ketua COVAX? Nah, ini dia, bukan sombong loh, bukan sombong. Yang jadi COVAX itu ada 3 orang, namanya co-chairs. Ya, co-chairs, ada 3 orang. There are 3 chairs. Chairwoman sebenarnya, bukan chairman. Menteri Kesehatan Kanada, oke? Ketua bersama ini ya. Menteri Kesehatan Kanada, Menteri Kesehatan Ethiopia, dan Menlu Indonesia. Keren kan? Menlu Indonesia, men. Dan di sini ibu-ibu semua, istilah emak-emak semua ini. Nah, dengan Indonesia jadi ketua, ini ketua bersama namanya, co-chairs. Ketua bersama yang namanya COVAX tadi, keuntungan kita ada 2. 1, reputasi kita naik, gengsi, rating kita naik gara-gara Bu Retno, ya kan? Naik dong, reputasi internasional kita naik, jeger, naik, karena Indonesia menjadi ketua dan mengatur vaksin, distribusi vaksin sedunia bersama 3 orang ini ya. Kedua, karena kita jadi ketua, kita bisa tahu kapan kita mau dapat vaksin, berapa vaksin itu yang akan disebarkan, dan siapa saja yang prioritas. Indonesia tahu. Makanya kita tidak pernah kesusahan dapat vaksin. Datang terus kan waktu 2 tahun yang lalu, awal-awal kan, termasuk negara yang lancar mendapatkan vaksin kita ini, dibanding sama negara lain tentunya. Karena apa? Karena kita mempunyai reputasi dan punya peran yang sangat signifikan di dalam mengatur yang namanya vaksin dunia ini. Ya, minimal kita tahulah apa yang terjadi di dalam distribusi vaksin di dunia ini. Nah, masa Indonesia yang menjadi ketua kok masa di-ignore gitu loh? Nggak mungkin kan? Pasti ya Indonesia harus dapat juga. Minimal kita mendapat reputasi, nama baik, dan kita mendapat perlakuan yang baik juga di dalam WHO. Jadi 2 tantangan itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah bermanfaat bagi langkah diplomasi di tingkat nasional. Baik Pak, tadi kalau isu soal Rusia, Ukraina, dan World War mungkin itu sangat gencar ya dipublikasikan oleh media kita. Yeah. Tapi justru
berita yang baik soal kepemimpinan Bu Retno di COVAX itu ya justru tidak disoroti oleh media kita, dan saya sendiri mungkin baru tahu dari Pak Jumala ya. Iya, ya itulah perlunya. Saya kira Polsite adalah vehicle, sarana untuk memberikan pencerahan seperti ini. Bagus sekali Fazrul sama Raji tadi untuk membuat acara bagus, supaya minimal memahamilah bahwa Indonesia ini diakui oleh dunia internasional di dalam diplomasi, kiprah diplomasinya, sehingga kita untuk dapat vaksin gampang loh, termasuk mudah Indonesia dapat vaksin dan terjamin karena kita diplomat tahu betapa susahnya beberapa negara, susah banget mereka dapat. Nah, kita punya reputasi, kita kontribusi dulu baru dapat gitu. Itulah seperti itulah namanya diplomasi. Sama juga dalam pergaulan, lu nggak pernah datang, nggak pernah kumpul-kumpul, tiba-tiba lu mau minta sesuatu, istilahnya sape lu gitu. Nah, Indonesia itu dari awal udah jadi ketua, itulah. Jadi reputasi itu tadi, reputasi kita yang membuat kita jadi luas di dalam berdiplomasi di dunia internasional, termasuk ketika kita mengangkat isu pandemi ini di dalam G20, langsung disetujui. Ya betul kok, langsung disetujui, dan dia tahu Indonesia berpengalaman di dalam diplomasi vaksin ini, berpengalaman karena Bu Retno adalah salah satu ketua gitu. Kalau bicara soal pandemi COVID-19 gitu ya, nah ini juga kan pasti berdampak ke masalah global, diantaranya juga akan dampak apa? Masalah global dan berpengaruh juga ke konteks ekonomi gitu ya. Nah, salah satu hal yang terdampak dari masalah ekonomi ini kan karena adanya pembatasan sosial gitu ya Pak ya. Nah, sehingga perlu adanya transformasi digital ekonomi mungkin ya Pak ya. Nah, sehingga ini juga mungkin menjadi gagasan besar Indonesia agar bisa mentransfer teknologi antara G20 ke negara-negara internasional. Apa mungkin seperti itu atau bagaimana Pak dari sama transisi energi. Oke, nah yang ini ya, tadi Fazrul bilang masalah pandemi, tapi terkait sekali dengan adanya transformasi digital. Iya betul, perlu banget. Sebab begini, bisa nggak ngebayangin sebelum pandemi, online bisnis kita sedemikian maraknya sekarang. Iya. Coba, bener ya, lihat deh di anak cucu saya, anak mantu saya aja tiada hari tanpa online delivery. Ya, benar kan? Delivery apa ya? Iya. Walaupun saya sampai ikut-ikutan. Mau beli obat vitamin aja pakai delivery sekarang. Ya, nah, kan sekarang kita lihat kenapa ini. Ternyata ya ini yang menjadi pengamatan banyak pihak. Ternyata hikmah di balik tragedi pandemi ini, tragedi corona, tragedi COVID-19 ini, tragedi dunia ini kan, ternyata ada hikmah. Hikmahnya adalah ternyata COVID-19 ini menjadi katalis. Penyeimbang. Mempercepat, faktor pemercepat. Menjadi katalis di dalam meng-create, establish digital community, digital society di Indonesia dan di negara lain. Itu terbukti. Nah, sekarang kita lihat, karena ada COVID, semua jadi online. Bisnis pun jadi online. Marak banget. Meningkat sekali. Makanya kita angkat di dalam G20, selain masalah kesehatan, COVID tadi, ya, kita angkat juga transformasi digitalnya. Kenapa? Karena justru gara-gara ada COVID inilah, di beberapa negara berkembang, situasi COVID menjadi katalisator, faktor pemercepat untuk terciptanya suatu digital society, masyarakat yang sadar akan digital. Makanya online banyak banget sekarang. Catering udah pakai online semua. Semua antaran barang-barang sudah pakai online semua. Sebelum COVID, mungkin mahasiswa kalau mau ngirim buku, ngirim apa, mungkin pakai motor udah jalan aja kan.
benar ya? Ngantar ke rumah teman yang kira-kira perlu setengah jam atau 1 jam ke rumah teman pakai motor. Tetapi sekarang dengan Rp5.000, dengan Rp10.000, itu udah nyampe ke rumah teman. Kenapa? Nggak mau social distance, nggak boleh nanti ya si ojek lah yang nganter, benar ya? Ya. Itulah contoh kecil bahwa COVID-19 memberikan hikmah, mempercepat, berperan sebagai katalis di dalam pembentukan digital society. Nah, ini kita angkat di dalam G20 juga, bagaimana digital community terus berkembang. Ini yang namanya transformasi digital. Nah, ini yang kita lakukan. Makanya saya bilang bagus sekali kamu angkat ini, karena memang relevan antara prioritas 1 dan prioritas 2. Relevan banget. We are doing on that way. Oke? Ya. On that direction. Kalau yang saya pikirkan, Pak, sebetulnya apa yang digagas oleh pemerintah kita dalam G20 itu sederhana, Pak. Jadi seolah-olah bagaimana seorang individu yang ada dalam situasi pandemi, kemudian dia butuh untuk mencari uang, menghidupi kehidupannya, maka dia harus mengoptimalkan teknologi digital. Kemudian karena teknologi digital itu perlu disupport oleh teknologi, oleh energi, maka ya harus ada supply energi yang cukup, yang memenuhi gitu. Nah, itu yang ketiga, prioritas ya, yang ketiga. Ya, kan terkait semua. Dan itulah keren kan Indonesia membuat prioritas terkait semua kan? Nah, itulah itu yang sedang kita kerjakan. Memang gagasan yang daily life itu ya Pak ya, memang dirasakan oleh masyarakat itu. Itu yang namanya tangible result. Tangible result. Bagaimana kita mengadakan peningkatan network di dalam connectivity bagi masyarakat untuk menyongsong digital market, digital society. Bagaimana bawah, coba yang melakukan catering, yang melakukan delivery itu kan menengah bawah semua kan, bukan konglomerat, UMKM semua kan. Nah, jadi ketika kita bicara connectivity di dalam G20 ini, ketika kita bicara tentang literacy, semuanya itu adalah menengah bawah. Nah, menengah bawah inilah yang saya sebut diplomasi membumi. Bagaimana tangible result tadi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di bawah, supaya semakin melek atau semakin literasi, makin bagus literasinya terhadap pemanfaatan digital ekonomi. Dan ini semua di-trigger gara-gara adanya COVID. Gitu. Dan kesempatan ini kita pakai. Tentu ada kerjasama dengan multilateral, dengan PBB, dengan ITU, dengan UNIDO, banyak sekali yang kerjasama. We are working on that direction. Kalau tadi Pak kita refleksikan dari 3 prioritas isu yang diangkat oleh pemerintah kita, kalau saya lihat poin yang pertama itu kita sudah dapatkan dan sudah kita rasakan masyarakat Indonesia. Begitupun juga poin yang kedua soal transformasi digital ekonomi. Nah, untuk poin yang ketiga ini soal energi terbarukan ini, saya rasa ini berkaitan dengan visi Presiden juga ya Pak ya, di mana Presiden Jokowi itu menginginkan Indonesia banyak membangun pembangkit energi yang memang energi terbarukan, bukan energi yang non terbarukan. Nah, apakah kepentingan Indonesia dalam hal ini ingin mendapatkan investasi gitu ya, investasi berkaitan dengan pembangunan energi terbarukan itu Pak dari negara-negara G20? Ya, sebenarnya memang soal investasi itu tidak hanya terkait dengan energi terbarukan. Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari pun foreign investor selalu kita undang, disregard apakah itu untuk terbarukan atau tidak. Tetapi yang paling penting adalah komitmen pemerintah untuk melakukan transisi energi ini dari fuel fosil kepada yang terbarukan, renewable resource energy sources. Contoh, di Sulawesi sudah ada yang namanya wind turbine, listrik wind turbine itu yang pakai apa itu? Kipas yang pakai angin itu. Kalau bahasa kampungnya kitiran gitu. Pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Di Eropa banyak banget itu. Di Eropa banyak banget. Itu kan renewable energy itu, tanpa ada polusi, tidak
menciptakan karbon dioksida, angin kan ya. Nah itu sudah mulai ke sana kita. Percontohan sudah dilakukan di Sulawesi. Nah ini salah satu contoh bahwa pemerintah kita committed untuk mengimplementasikan komitmen kita untuk energi terbarukan, renewable energy sources. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, contoh lagi, mengikuti nggak berita bagaimana kita mulai mobil dengan tenaga gas dan listrik. Ya. Ada mobil pakai gas kan udah? Ya. Nah itu kan less polluted, ya, less polluted. Terus udah mulai sedang dikembangkan mobil listrik, benar kan? Ya, betul. Itu semua dalam rangka kita melakukan transisi energy sources dari fossil fuel ke renewable resources yang ramah lingkungan. Oke, jadi kelihatan bahwa di G20 kita jadikan prioritas, ya tentu saja jika ada yang berminat untuk bekerja sama, ya foreign investor being invited. Tapi tidak hanya untuk masalah renewable energy sih, masalah foreign investor ini dari segala sektor ada. Tapi bahwa ada upaya dari pemerintah untuk mengimplementasikan komitmen menuju ke renewable resource energy sources itu nyata adanya. We are leading to that direction. Gitu. Nah baik Pak, sebetulnya kalau kita bicara soal tadi ya 3 isu prioritas itu, ketiganya adalah isu yang sangat implementatif gitu ya, dan juga sangat visioner dalam menghadapi persoalan kebangsaan ataupun ya di dunia saat ini gitu. Nah balik lagi mungkin Pak ke persoalan yang memang hits karena memang biasanya isu-isu yang sudah bisa dirasakan manfaatnya itu tidak begitu di-up gitu ya oleh media-media kita. Tapi isu yang memang justru akan mengundang banyak perhatian itu yang lebih diminati oleh masyarakat ataupun ya oleh para pengusaha media gitu ya. Nah, berkaitan dengan tadi Pak konflik Rusia Ukraina gitu ya. Apakah memungkinkan gitu dalam presidensi G20 ini kita berperan gitu ya sebagai yang memfasilitasi perdamaian antara Ukraina dan Rusia? Mungkin bagaimana pendapat Bapak selaku Pak Jumala ini kan pernah menjadi dubes ya di Polandia gitu yang memang berbatasan dengan Ukraina gitu ya. Ya tentu paham sekali gitu ya situasi geopolitik antara Ukraina dan Rusia. Baik Pak, silakan. Menjadi penengah. Wow. That's a big job, man. Jadi penengah. Tapi ada yang menarik, Fajrul. Merhatiin nggak, Bu Sri Mulyani, Bu Menteri Keuangan, membuat press conference, bilang bahwa Ukraina juga datang. Ya kan ya? Ya, betul. Ukraina juga datang ke Washington ya. Dan juga walk out katanya. Nah, memang tidak rame sih bahwa mereka datang. Yang jelas itu adalah begini, ketika saya nggak tahu proses datangnya gimana, ataukah diundang, siapa yang undang, I don't know. Yang jelas dia sebagai G20 tidak diundang Indonesia yang jelas, sebab yang diundang Indonesia hanya G20 kan ya. Nah, mungkin itu sebagai upaya dari tuan rumah untuk ngajak Ukraina juga. Tetapi ini presiden bagus menurut saya. Karena apa? Karena dua-duanya orang yang lagi berantem lagi ketemu dalam satu ruangan. Tinggal lagi mereka duduk bareng dalam satu meja. Yang di tengahnya ada Indonesia. Nah, itu tinggal lagi. Ya, betul. Itu dengan duduk bareng aja itu udah keren, udah bagus. Besar ya, Pak ya. Iya, udah berita besar itu. Tuh, udah berita besar. Nah, itu. Jadi saya kira kemungkinan selalu ada ya, tapi saya tolong digarisbawahi. Saya tidak mau berspekulasi, karena para diplomat kita, para pemimpin kita sedang melakukan upaya pendekatan, dialog, komunikasi, telepon, ngomong, ketemu di kedutaan mana di negara masing-masing. Ini pasti diplomat kita lagi pada sibuk nih, lagi bagaimana mencari formula. Seperti saya bilang tadi, diplomat itu masalah prosedural, ya, masalah prosedural issues itu very kreatif.
very kreatif. Dan kita percayakan saja para diplomat, mereka tahu how to manage gitu, mempertemukan ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dokter. Sama-sama, terima kasih, senang bisa ngobrol. Ya. Kita saat ini mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan juga pandangan-pandangan up to date dan juga bagaimana kita menyikapi soal isu G20 ini ya, termasuk bagaimana kita memahami langkah dari pemerintah kita dalam memainkan peran ya, dalam presidensi KTT Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali tahun 2022. Mungkin Pak untuk penutup pada sesi kali ini, saya minta mungkin Bapak memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia dalam merespon fenomena G20 yang memang baru pertama kali kita laksanakan ya Pak. Itu seharusnya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Fajrul. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini ya. Saya kira Polsite memilih tema yang sangat relevan dan very timely karena memang lagi rame, apalagi dikaitkan dengan G20, dikaitkan dengan Ukraina ya, Rusia Ukraina, keren, topiknya keren. Nah, dengan diskusi kita seperti ini, mudah-mudahan obrolan kita ini, ya obrolan santai ngabuburit seperti ini, bisa memberikan perspektif lain. Nah, perspektif lain yang selama ini berkembang di media atau di medsos yang serem-serem, yang sulit-sulit, yang ya gimana lah gitu ya. Nah, dengan obrolan kita ini mudah-mudahan kita bisa mendudukkan masalahnya secara proporsional. Ini loh masalahnya proporsionalnya, ribut-ribut ya nggak apa-apa, itu biasa gitu loh. Di dalam praktek common practices ada, biasa aja itu. Dan para diplomat itu sangat kreatif untuk how to manage this to find a solution di dalam hal procedural issues-nya tadi. Pasti ada. Nah, mari kita percayakan saja kepada para diplomat yang saat ini sedang bekerja, ya, tentu dengan arahan dari Bapak Presiden dan Menteri Luar Negeri, how to manage this situation. Saya berharap apa yang kita obrolkan ini akan menjadi semacam memberikan perspektif lain, ya, perspektif lain yang selama ini berkembang di media atau di medsos. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih Polsite yang sudah mengundang untuk kita mengobrol di dalam hal yang santai tapi masalahnya serius. Gitu. Terima kasih. Luar biasa sekali pesan dari Pak Dr. Darmansyah Jumala SEMA. Selain kita bisa memahami diplomasi secara prosedural gitu, kita juga bisa memahami bagaimana diplomasi yang substansial. Iya, substansial dan prosedural. Sehingga di sini mungkin masyarakat juga bisa memahami bagaimana penjelasan beliau yang sederhana dan juga bisa kita pahami secara up to date atau secara aktual bagaimana permasalahan yang saat ini terjadi. Pak Jumala, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Fajrul. Terima kasih. Dan juga semoga bisa terus berkiprah bagi dunia pendidikan dan juga amin, amin. Diplomasi. Insya Allah, dengan senang hati. Sehat dan sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Sore. Baik sahabat Polsek, kita telah berdiskusi dengan Pak Dr. Darmansyah Jumala mengenai peran dan tantangan Indonesia dalam presidensi G20 tahun 2022 di Bali. Kita akan membahas isu-isu yang lebih relevan lagi tentang dunia internasional atau geopolitik dan juga berbagai isu-isu politik dalam negeri. Oleh karena itu, stay tune terus di Polsek Talk yang akan terus hadir di hadapan teman-teman semua sahabat Polsek. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.